Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, Jumat hari ini, kita masih diberikan nikmat yang paling besar oleh Allah, yakni istiqomah dalam iman dan Islam. Dan mari kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan salawat dan salam kita kepada baginda rohaniah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambo ingin balik ke Bapak Ibu sekalian bahwasanya kini adalah hari Jumaat. Di mana setiap solawat awal itu dicolikkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari Jumaat. Maka banyak-banyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita bahas kini Bapak Ibu sekalian tentang surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu turun sebelumnya, cerita dari surat Ad-Duha itu turun sebelum turun surat Ad-Duha itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menerima wahyu dari Allah selama 6 bulan lamanya. Jadi 6 bulan berturut-turut Nabi Muhammad itu hendak mendapatkan wahyu dari Allah. Sampai-sampai beliau berada dalam kegundahan pada hari itu. Biasanya turun malaikat Jibril mantakan wahyu kepada beliau. Tapi kau lamanya lah 6 bulan. Ditunggu sebulan pertama hendak tiba wahyu, hendak turun malaikat Jibril. Bulan kedua hendak juga. Sampai 6 bulan hendak tiba wahyu. Jadi Nabi SAW merasa ditinggalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa gundah kepada beliau waktu itu. Jadi ayat itu bisa juga di awak jadi motivasi. Ketika awak mengalami masalah serupa je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La payah berdoa tapi tidak dikabul di Allah, la mendokek kepada Allah misal gitu kan. Tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan. Maka baca surah Ad-Duha. Dihiburlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Duha itu. Apa kata Allah? Wad-duha, demi waktu duha. Demi waktu duha itu adalah gambaran bahwasanya masih ada kehidupan, masih ada kebahagiaan. Jadi seakan-akan Allah itu mengatakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan basuh di hati, jangan berbuat. Kini ko cahaya masih tabit. Kan cahaya pagi itu Bapak Ibu sekalian itu adalah gambaran semangat. Jadi kalau awak nampak cahaya di waktu duha itu menumbuhkan semangat yang baru dalam hati awak.
Makanya Dr. Aid Al-Karni dalam buku beliau La Tahzan, beliau mengatakan harimu adalah hari ini. Harimu hari ini. Hari esok belum jelas adanya, sementara yang lalu sudah berlalu. Yang lalu tidak dapat terulang kembali. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap. Jadi kalau ada orang punya masalah di malam harinya, gundahnya malam harinya ndak nombor matonya talalu. Yo apalah itu kalam bana dunia rasanya. Dia saking bariknya mabani yang dialami. Maka diagih motivasi di Allah, wal laili idza saja, dan apabila malam itu sudah gelap. Jadi bagi orang yang punya masalah di pagi hari, Allah hibur di malam hari. Orang yang punya masalah di malam hari, dihibur Allah di waktu duha. Apa kata Allah sudah itu yang paling dahsyat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Kalau Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jua untuk orang nan mengalami masalah nan serupa di hari nan kemudian. Inya merasa gundah, merasa inyo hidup inyo ndak datang pertolongan dari Allah. Maka apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu hiburan dari Allah. Maka sesungguhnya hari akhir itu lebih baik bagimu. Ada orang yang terlampau serius bana menjalani kehidupan itu. Ia di dalamnya banyak kehidupan. Seketik-seketik dibawanya ke dalam perasaannya. Maka dihibur oleh Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu lebih baik bagimu. Dunia ini bukanlah tempat akhir bagimu. Dunia ini hanyalah tempat untuk Allah cari amal-amal awak. Kan itu kata Surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk melihat siapa yang paling baik amalnya di hadapan Allah. Maka yang paling baik itu di hari akhir, balasan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya pada hari akhirlah pahalamu disempurnakan oleh Allah. Balasannya disempurnakan oleh Allah sehingga engkau merasa puas. Jadi kalau balasan dari Allah itu bapa aja ibu indah ada nan saketik-saketik. Balasan dari Allah itu pasti gada. Kalau awak bayangi keindahan balihan dari Allah surga itu indah pernah terbayang. Bahkan indah pernah terlintih di benak manusia. Indah pernah. Misalnya ibu menghayal gitu kan. Menghayal tompek nan paling rancak di muka bumi. Membayangkan surga indah sampai indahnya meditu ada. Maka sampai mana tadi bu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai situ ya. Balasan yang terbaik dari Allah. Surah itu alam yajidka yatiman fa'awa. Dan bukankah dulu Allah menemukan engkau dalam keadaan yatim? Begitu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Engkau seakan-akan mengatakan kepada awak, bukankah dulu Allah menemukan engkau sebagai orang yang tidak punya apa-apa? Kan lahir awak ke muka bumi, awak lahir dalam keadaan tidak ada kemampuan, tidak ada daya je upaya. Sudah itu Allah selamatkan juga sampai kini. Itu pertolongan dari Allah. Jadi Allah meyakinkan kepada awak dulu Allah menolongmu. Kini kenapa engkau ragu je pertolongan Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia menemukan engkau sebagai orang yang berkekurangan, kemudian dia mencukupimu. Awak dulu tiba lahir di muka bumi kau tidak ada bawa apa-apa, bahkan sehelai pakaian tidak ada yang awak bawa. Sudah itu awak diberi Allah rezeki. Buktinya kalau tidak Allah beri rezeki, tidak mungkin awak hidup sampai kini kau. Itu begitu besarnya cinta dari Allah. Jadi ketika seakan-akan Allah itu mengatakan, ketika awak punya masalah dalam kehidupan ni kau, bayangkan dulu ketika sanang-sanangnya. Jadi orang itu banyak yang lupanya.
Nyo ketika lah tiba masanya masalah gadang datang, susah hatinya rasanya, lupa kesanang yang lama. Kata Allah, ingat-ingat dahulu waktu Allah bahagiakan dirimu, dan itu pasti diberikan oleh Allah balik. Wa wajadaka dhalam fahada, dan dia menemukanmu sebagai orang yang tersesat, kemudian dia memberimu petunjuk. Jadi kalau di tafsir ayat itu, Rasulullah SAW dulu waktu ketek, beliau pernah itu berjalan di lorong-lorong gua. Jadi tiba-tiba beliau tersasih. Sudah itu diagih petunjuk oleh Allah hingga pada akhirnya selamat beliau. Itu pelajaran untuk orang sesudahnya. Orang nan sesudah itu kalau awak dari lahir itu kan tidak ada pengetahuan. Hampa awak, tidak tahu awak mana hak mana batil. Kemudian sudah itu diagihkan oleh Allah awak petunjuk, sehingga dapat dia awak jalan kehidupan yang benar. Dan di antara nikmat yang paling gadang itu, itulah beriman kepada Allah. Layak dalam keadaan muslim itu nikmat yang paling gadang dari Allah. Sementara ada orang yang tidak mendapat nikmat itu, inyo mencari keindahan Islam itu seorang. Ambo ada cerita cik. Ada orang kau Bapak Ibu sekalian, inyo pertama ateis. Ateis itu jadi inyo tidak ada percaya ke Tuhan manapun. Kemudian sudah itu inyo ingin mencari ketenangan dalam hidup. Karena inyo mengaku kalau tidak bertuhan, tidak tenang hidupnya. Kasiapa inyo keminta pertolongan katanya. Sudah itu masuknya ke agama, dimasuknya ke sadonya agama itu. Kecuali cik agama yang alun dimasuknya itu Islam. Kasadonya agama lah dimasuknya dan pengakuannya katanya indah ada ketenangan dalam hidup, indah ada agama yang betul katanya. Kemudian sudah itu adalah tiba orang yang mengenalkan Islam kepada dirinya itu, dikenalkan Islam mereka. Sudah itu nyo tidak percaya sebab sebelumnya inyo lah tahu jo agama-agama, sombuh agama yang dipelajarinya tidak ada nan tanang dirinya katanya. Jadi inyo kini ko hendak ke mencarinya leh. Tetap dimasukkan di orang iko Islam cubalah. Yang terakhir baik cuba. Baik itu nyo masuk di Islam, di bulan pertama nyo belajar Islam. 2 bulan kemudian kiranya nyo masih dalam Islam. Kemudian 3 bulan masih je dalam Islam. Biasanya 3 bulan itu dalam agamanya lah pindah. Ikut 3 bulan masih dalam Islam juga. Lah 1 tahun dalam Islam juga nyo baru. Sampai nyo mati kiranya masih nyo dalam Islam. Apa pengakuannya? Iyo bona ambo mengaku ketenangan sejati ambo temukan dalam Islam. Dahsyat agama Islam itulah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailam fa'aghna wa wajadaka ailam fa'aghna. Apa artinya bu? Lupa amba. Wa wajadaka ailam fa'aghna fa'ammal yatim fa'ammal yatima fala taqhar. Dan terhadap anak yatim kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadi jangan awak merasa mengharding anak yatim. Itu larang oleh Allah. Jadi mereka Bapak Ibu sekalian, ketika awak dalam merasa kegundahan dalam hidup itu, Allah ingatkan awak orang nan rendah dari awak. Apa artinya itu? Maknanya adalah seakan-akan Allah itu mengingatkan kepada awak masih ada orang nan kurang di bawah awak. Maka Allah katakan fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan jangan engkau menghardi orang yang meminta-minta. Jadi hati-hati ya. Allah itu tegas menyampaikan kepada awak, jangan sampai menghardi orang yang meminta-minta. Karena ada orang ini mengetahui, iya Rasulullah SAW itu kan melarang awak minta-minta kan. Ia dilarang oleh Nabi karena itu akhlak yang tidak baik. Tapi ketahui pula bahwasanya menghardi orang yang meminta-minta itu jauh lebih buruk. Ada orang nampak orang minta-mintanya di pasar, kok di mana, alah minta-minta akhlak tercela, larang oleh Nabi. Itu lebih jauh lebih buruk daripada orang minta-minta. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardinya kata Allah. Sudah itu apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Dan setiap nikmat Tuhanmu itu hendaklah engkau fahaddits, sabut-sabut. Artinya nyatakan sabut-sabut itu artinya bersyukur. Alhamdulillah ambo diberi mata oleh Allah, sementara ada orang di luar buta. Alhamdulillah ambo masih mendengar, sementara ada orang yang tak mendengar telinga. Jadi sabut-sabut. Kadang orang memikirkan nikmat yang gadang nan ada pada diri orang lain, lupanya bersyukur nikmat yang gadang dalam dirinya. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Tuhanmu itu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur kepadanya. Lah dulu sampai di sini kalau Bapak Ibu sekalian, banyak salah, banyak silap, hamba mohon maaf, hamba bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Itu tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.